sini saya akan menjelaskan nomor 2B dari soal, yaitu tentang mencari kelengkungan atau curvature. Dari soal itu kita dikasih RT sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3 pada saat T sama dengan 0, dan di sini disuruh mencari kelengkungannya. Maka pertama kali itu kita cari turunan dari RT-nya dulu, yaitu R aksen T. Turunannya itu adalah 1, turunan dari T adalah 1, turunan dari T kuadrat adalah 2T, turunan dari T pangkat 3 adalah 3T kuadrat. Yang mana bisa juga 1I ditambah 2T J ditambah 3T kuadrat K. Karena pada saat T sama dengan 0, maka R aksen 0-nya adalah 1I ditambah 0J ditambah 3 kali 0, 0K. Jadi sama aja kayak 1,0,0 vektornya. Lalu dari R aksen T-nya ini kita cari vektor singgung satuannya. Vektor singgung satuannya itu T, vektor singgung satuan. Rumusnya itu adalah R aksen T dibagi norm dari R aksen T. Karena R aksen T ini kita udah dapat 1I ditambah 2T J ditambah 3T kuadrat K dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat ditambah 3T kuadrat. Jadinya 1I ditambah 2T J ditambah 3T kuadrat K dibagi dipangkatin 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 1. Ini kita tulis dulu kayak gini. Ini T-nya. Lalu dari sini, dari vektor singgung satuannya, kita cari turunannya T aksen T-nya. T aksen T-nya itu kita dapat dari turunannya ini. D, berarti D, kita tulis vektornya aja ya. 1,2T, 3T kuadrat per akar 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat tambah 1 per dt. Karena susah kan untuk dicari turunannya, maka kita misalin. Misal U1-nya itu 1, U2-nya 2T, U3-nya 3T kuadrat. Maka kita turunin dari U1-nya itu, U1-nya 0, U1 aksennya 0, U2 aksennya 2, U3 aksennya 6T. Lalu dari sini kita asumsikan V-nya itu yang di bawahnya itu akarnya, berarti V di sini ya. V-nya itu V-nya 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat tambah 1 pangkat setengah karena akar. Lalu kita turunin V aksennya jadi setengah 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat tambah 1 setengah min 1 jadi min setengah kan. Lalu diturunin di dalam kurungnya. 4 kali 9 36T pangkat 3 ditambah 2 kali 4 8T. Nah, udah dapat V aksennya. Maka dari sini kan udah dapat, baru kita bisa masukin ke T aksen T-nya. T aksen T-nya itu D, kita tulis rumusnya dulu ya, U1 per V I ditambah D
U2 per V J ditambah D U3 per V K per DT. Dari sini, dari sini tuh DUV-nya itu kita dapat dari rumus U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, udah kan? Ini pakai dari rumus ini, maka T aksen T-nya bisa kita tulis sama dengan U1 per V, D1 per V, berarti U1 aksen udah 0 kan, U1 aksennya itu 0 dikali sama V-nya itu nih, V-nya 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 1 pangkat setengah minus U V aksen, minus U-nya adalah 1, V aksennya ini setengah dikali 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 1 pangkat min setengah dikali 36T ditambah 8T, 36T pangkat 3. Nah, ini I ditambah yang sekarang ini udah I kan. Terus sekarang yang J-nya itu pakai U2 berarti U2 aksennya adalah 2 dikali V, V-nya 9T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 2 ditambah 1 pangkat setengah dikurang U2 dikali V aksen U2-nya 2T dikali V aksennya kali setengah 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 1 pangkat min setengah 36T pangkat 3 ditambah 8T J, terus ditambah yang K-nya terakhir. Yang K berarti pakai U3 berarti U3 aksennya 6T dikali sama V-nya 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 1 setengah terus dikurang sama U-nya, U3-nya kan 3T kuadrat dikali V aksennya. Dikali V aksennya itu ini kan setengah 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 1 pangkat min setengah dikali 36T pangkat 3 ditambah 8T. Ini punyanya si K, maaf. Nah, berarti dari sini kan kita pada saat T sama dengan 0, maka karena pada saat T sama dengan 0, maka kita masukin T aksen 0-nya. Kita ganti T yang ada di sini jadi 0 kan. Maka didapat di dalam I-nya itu kita kaliin jadi 0. I-nya itu 0 ditambah yang di dalam sini, di dalam J-nya itu berarti kita dapetin 2J ditambah yang K-nya juga ini 0 semua, 0K. Jadi vektornya 0,2,0 di T aksen 0-nya. Dari sini kita dapat kita cari vektor kelengkungannya. Vektor kelengkungannya Jadi vektor kelengkungannya itu rumusnya itu adalah T aksen T dibagi norm dari R aksen T. Karena pada saat T sama dengan 0, maka kita masukin T aksen 0 dibagi norm dari R aksen 0. T aksen 0-nya kan ini kan, ini vektor ini berarti
0,2,0 dibagi logam dari X aksen 0. X aksen 0 karena logam maka kita akarin jadi 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1 kan. Akar dari 1 kan, berarti tetap 0,2,0. Dari vektor kelengkungan itu kita cari kapanya. Kapanya itu kapanya itu rumusnya adalah rumus kapa itu logam dari T aksen T dibagi logam dari R aksen T. Nih, ini rumus kappa itu adalah logam dari T aksen T dibagi logam dari R aksen T. Karena pada saat T sama dengan 0 sama kayak ini, kita masukin logam dari T aksen 0 dibagi logam dari R aksen 0-nya. Maka kapanya itu berarti akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat dibagi kuadrat dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Maka didapat hasil dari sini adalah 2. Maka kapanya itu dapat 2. Maka kelengkungan dari soal di atas ini adalah 2. Kalau kita mau lanjutin, kita cari radiusnya. Radiusnya itu, kalau cari radiusnya R besar T-nya itu adalah 1 per kappa. Berarti 1/2. Artinya 0,5. Nih, kelengkungannya jadi hasilnya kelengkungannya adalah 2 dengan radius 0,5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Aliandra Ningrum dengan NIM 120180384. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal kalkulus bab 2 dan bab 3. Yang saya pilih yaitu nomor 2B dengan soal yang diketahui f(x, y) sama dengan 9 min 2x plus 4y min x kuadrat min 4y kuadrat. Pada soal tersebut kita disuruh untuk mencari titik kritis dan sifat dari titik kritis tersebut. Oke, baik, kita langsung ngerjain aja. Angka pertama yaitu cari turunan pertama dan kedua dari fungsi tersebut. Kita cari turunan pertama terhadap x, turunan pertama terhadap y, turunan kedua terhadap x, dan turunan kedua terhadap y. Untuk turunan pertama terhadap x, kita langsung tinjau untuk angka yang mempunyai komponen x, yaitu min 2x dan min x kuadrat. Kita langsung turunkan menjadi min 2x, dan turunan pertama terhadap y yaitu 4y dan min 4y kuadrat menjadi 4 min 8y. Selanjutnya turunan kedua kita bisa langsung tinjau dari turunan pertama yang masih mempunyai komponen x yaitu min 2, dan untuk turunan kedua terhadap y kita bisa langsung tinjau juga untuk turunan pertama terhadap y menjadi min 8. Untuk f(x, y) sama dengan 0 itu memang sudah menjadi syarat. Langkah kedua yaitu mencari titik x dan titik y. Kita sama dengankan turunan pertama terhadap x dan turunan pertama terhadap y sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja fungsinya menjadi min 2x sama dengan 0 dan 4 min 8y sama dengan 0. Kita langsung kerjakan saja untuk bagian x menjadi min 2 sama dengan 2x, x sama dengan min 1. Untuk y, 4 sama dengan 8y, dan y sama dengan 1/2. Jadi titik kritisnya adalah min 1,5. Titik kritisnya sudah kita ketahui, kita langsung lanjut saja untuk pertanyaan kedua yaitu kita mencari sifat dari titik kritis tersebut. Oke, kita cari sifat dari titik kritis tersebut dengan rumus D. Langsung masukkan saja D sama dengan f(xx kali f(y) min f(xy) kuadrat. Di kolom yang kosong ini kita masukkan titik kritis tersebut
yaitu min 1, setengah. Karena tadi sudah kita lakukan perhitungan di sini, masukkan saja fxx sama dengan min 2 dikali fyy dikali min 8 dikurangi 0 kuadrat, yaitu sama dengan 16. D ini menunjukkan D lebih dari 0. Yang kedua, kita cek dengan fxx apakah dia lebih dari atau kurang dari sama dengan 0. Kita langsung masukkan saja fxx nya yaitu min 2. Berarti dari sini fxx kurang dari 0. Dari perhitungan yang kita lakukan, dia lebih dari 0 dan fxx kurang dari 0, maka sifat dari titik kritis tersebut adalah lokal maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Putra Pratama dari TI 4205. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari 1B. Soalnya itu fungsi xy sama dengan x pangkat 4 tambah y pangkat 4 dikurang 4xy tambah 2. Terus pertanyaannya itu cari titik kritis dan sifat titik kritis. Untuk mencari titik kritis ada beberapa langkah. Langkah pertama itu cari turunan pertama dan kedua dari variabel di atas, ada x dan y. Terus turunan pertama dari variabel x itu ada 4x pangkat 3 terus min 4y. Yang kedua, turunan pertama dari y ada 4y pangkat 3 dikurang 4x. Terus turunan kedua dari x ada 12x pangkat 2. Terus turunan kedua dari y itu ada 12y pangkat 2. Terus turunan dari fxy itu ada min 4. Terus langkah kedua itu cari titik x dan y. Jadi kalau kita mencari titik x dan y, fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Jadi kita langsung masukkan persamaan dari fx dan fy. Ada 4x pangkat 3 dikurang 4y sama dengan 0. Terus 4y pangkat 3 dikurang 4x sama dengan 0. 4x pangkat 3 sama dengan 4y, dicoret-coret, x pangkat 3 sama dengan y. Terus di sini 4y pangkat 3 sama dengan 4x, y pangkat 3 sama dengan x. Jadi karena kita udah dapat persamaan x pangkat 3 sama dengan y, terus yang kedua y pangkat 3 sama dengan x, kita masukkan persamaan pertama dan kedua. Jadi jadinya gini, y pangkat 3 sama dengan akar y. Ini substitusi dari 1 dan 2. Terus untuk ngilangin akarnya, jadi y pangkat 3 dipangkatin 3 lagi, terus akar 3 y 3. Jadi sisi sebelah kiri dan kanannya itu dipangkatin sama-sama 3. Terus ini jadi y pangkat 9. Terus ini jadi y pangkat 9 per y pangkat 1 sama dengan 0. Berarti y sama dengan 0. Apabila y nya sama dengan 0, berarti x nya juga sama dengan 0. Berarti titik pertama itu 0,0. Terus kita lihat dari persamaan yang di sini, x pangkat 3 tambah sama dengan y sama dengan y. Coba kita masukkan titik 1. Kalau x nya 3, y nya x nya 1, misalnya 1 pangkat 3, y nya berarti 1, berarti titik 1,1 juga masuk. Jadi ada 2 titik. Terus kan kita udah dapat 2 titik.
Yang pertama tadi titik kritisnya itu 1,1 dan 0,0. Terus untuk mencari sifat titik kritisnya menggunakan rumus D sama dengan Fxx dikali Fyy dikurang Fxy pangkat 2. Jadi D 0,0, titik yang pertama, titik kritis yang pertama. Masukin Fxx nya Fxx 12, terus X nya 0 berarti 0 sama dengan Y dikurang Fxy nya min 4 berarti min 4 pangkat 2 berarti 16, min 16. Berarti ini D kurang dari 0. Terus untuk D yang kedua 1,1 tuh kita masukin lagi ke persamaan. Fxx berarti 12 dikali 1 pangkat 2 berarti tetap 12. Yang Y 12 dikali 1 pangkat 2 tetap 12 juga, dikurang 4 pangkat 2 berarti ini 144 dikurang 16 berarti 128. Karena D nya lebih dari 0, maka kita cari Fxx nya untuk menentukan sifat dari titik kritis 1,1. Fxx nya itu tadi berapa? 12. Berarti D nya Fxx nya lebih dari 0 juga. Pada ada 3 sifat titik kritis. Yang pertama untuk minimum. Minimum itu D-nya lebih dari 0 dan Fxx-nya lebih dari 0. Untuk yang kedua ada maksimum. Itu D-nya lebih dari 0 tapi Fxx-nya kurang dari 0. Terus yang ketiga ada pelana, itu D-nya kurang dari 0. Jadi titik 0,0 karena D-nya kurang 0 berarti ini pelana. Terus yang kedua titik 1,1 karena D nya lebih dari 0, Fxx nya lebih dari 0, maka ini disebut titik lokal minimum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rene Dapati Intifada dari kelas TI 4205. Nah, di sini tuh saya akan menjawab soal nomor 3B, di mana kita disuruh untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fxy 2x pangkat 3 plus y pangkat 4. Nah, langkah pertama tuh kita harus menentukan fx, fxx, fy, fyy, dan fxy-nya. Nah, cara menentukan fx-nya itu kita turunkan dari fungsi ini. Nah, kan ini dicari fx-nya, jadi kita ngambil yang ada x-nya aja. Jadi 2x pangkat 3 tuh diturunkan, caranya diturunkan itu pangkat dikali ke depan, jadi 6x pangkat 2. Nah, begitupun fxx. Nah, ini tuh turunan dari fx-nya, jadi x. Fy-nya juga gitu, 4 berarti 4y pangkat 3, berarti ini 12y pangkat 3, pangkat 2. Nah, untuk fx-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada xy-nya, jadi titik kritisnya itu 0,0. Nah, di sini tuh berarti kita dapat D-nya 0,0 sama dengan 0, berarti ini tuh titik pelana. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini untuk menentukan batasannya. Nah, di sini tuh kita akan misalkan x sama y-nya. Jadi x itu kita misalkan sebagai cos t dan y-nya itu kita misalkan sebagai sin t. Selanjutnya tuh kita masukkan fungsi yang ini ke sini dengan diganti ini x dan y itu dimasukkan. Jadi 2 cos 3t plus sin t pangkat 4. Nah, setelah itu kita turunkan ini untuk mencari sudutnya. Nah, sini itu
T min 6 cos 2T sin T plus berarti ini 4 sin 3T cos T. Nah, setelah itu kita akan mencari sudutnya. Nah, sudutnya itu ada ini, kita bisa coba dengan 0, pi per 2, pi dan 3 pi per 2. Nah, kita misalkan dengan titik 0. Kita masukkan ke fungsi ft-nya. Jadi f aksen t min 6 cos kuadrat sin tambah 4 sin cos. Nah, kan cos 0 tuh 1, jadi min 6 kali 1 kuadrat. Sin 0 tuh 0 plus 4. Sin 0 itu kan 0, berarti ini 0. Cos 0 itu di sini cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti jawabannya 0. Nah, begitu juga dengan misal nih T-nya sama dengan pi per 2. Nah, pi per 2 itu kan 180 per 2, jadi sama dengan 90. Kan pi itu 180, jadi bagi 2 sama dengan 50. Terus dimasukin lagi ke f aksen T-nya. Masuk aja ya, min 6 cos kuadrat 90 sin 90 plus 4 sin pangkat 3 90 cos 90. Nah, min 6 cos 90 itu cos 90 itu 0 sin 90 itu 1 ditambah 4 sin 90 itu 1 pangkat 3 berarti kali cos 90 itu 0. Jadi ini juga 0. Nah, dari semua pencarian untuk T sama dengan pi dan T sama dengan 3 pi per 2 didapatkan 0 semua. Titik ininya 0 semua. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Untuk T sama dengan pi yang didapatkan juga 0,0. Ini juga untuk T 3 pi per 2 didapatkan 0,0. Berarti kita simpulkan tuh nilai maksimum dan minimumnya itu sama dengan 0,0. Oke, sekian.